Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Pencet tombol tanda dering. Halo guys, berjumpa lagi dengan my channel Ratman Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat konten tentang masalah pesantren ya, pesantren buat anak-anak ya. Jadi di zaman sekarang dengan era globalisasi dan internetisasi, media massa di mana-mana, game di mana-mana, anak kita itu tidak kontrol ya. Memang pada dasarnya game itu juga untuk melatih motorik ya, otaknya. Tetapi kalau berlebihan juga menurut saya kurang bagus. Dan kita sebagai selaku orang tua nggak bisa kontrol sepenuhnya karena kita sibuk kerja ya kan, mencari nafkah. Jadi anak itu apalagi zaman PSBB gini, anak bebas ya untuk main game, main apa di rumah, pasang internet, beli paket, beli itu. Tetapi ya kita berdoa dan berusaha sebagai orang tua. Saya sarankan, saya sendiri juga lagi mencoba anak saya arahin masuk pesantren. Kenapa masuk pesantren? Di situ adalah dapat kecerdasan intelektual ya kan, dapat kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yaitu kan ada, kalau bahasa kerennya sama intelijensi quotient sama emosional quotient dan emosional spiritual quotient, itu bahasa kerennya ya. Cuman gini, intinya itu kalau anak kita masuk ke pesantren itu, jadi kita dapat dua mata pelajaran di situ. Mata pelajaran yang inti yaitu sekolah, ya kan, pelajaran umum, dan pelajaran ekstrakurikuler itu adalah justru di situ menghafal Al-Quran, belajar kitab, belajar tafsir, akidah, akhlak, dan lain-lain lah. Walaupun itu sifatnya dasar, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah di situ tuh melatih kedisiplinan, yaitu loyalitas kepada sang guru atau pemimpin di situ, karena memang aturan itu yang mengondisikan, dan di situ benar-benar aturannya ketat. Jadi kalau memang anak itu susah diatur, dikasih peringatan yang baik, dikasih teguran. Kalau memang masih kurang juga, orang tua dipanggil gimana solusinya. Nah itulah. Tapi sepola apapun anak atau karakter apapun anak itu masuk ke pesantren, ya alhamdulillah anak saya tidak menyangka ya, karena berubahnya sikap itu karena Allah yang berubahnya. Tapi saya hanya berusaha sebagai orang tua, karena saya merasa mendidik anak itu tidak bisa, maka saya titipkan ke pondok pesantren. Kebetulan anak saya pondok pesantrennya di Insan Pratama Balaraja, yaitu pondok pesantren modern, bagus ya, harga terjangkau ya kan, terus nggak terlalu jauh, terus kurikulumnya bagus, tidak terlalu banyak. Jadi ya lumayan lah, mudah-mudahan anak saya betah di situ. Kenapa saya arahin? Intinya anak kita harus mondok pesantren. Satu, itu membentuk karakter ya, karakter emosional, akhlak, adab, dan tahu mana halal mau haram, mana subhat, itu yang akan tahu. Terus pondasi nanti kita mau berkarir, mau jadi pengusaha, mau jadi profesi apapun di pemerintahan, itu kalau punya pondasi yang kuat ke masalah keilmuan dan keagamaan, ya ada filternya ya, ada filternya lain yang sama sekali. Jadi ini saya mau cerita sedikit. Saya mempelajari, mengamati, kebetulan saya di sini adalah selaku RW 05 di Perum Permata Sepatan. Dimanapun saya harus bergaul dan mengamati sosial di situ, apa yang terjadi, apalagi zaman-zaman PSBB atau new normal seperti ini, banyak keluhan sana sini. Saya selalu mengamati di sini, ternyata kita ada titik kelemahan. Jadi seolah-olah tuh kita udah menjabat, punya pengaruh ya kan, tokoh agama atau tokoh umaro, atau bahkan kita punya jabatan, punya usaha di perusahaan, itu bisa hancur hanya satu kalimat, yaitu adalah karena anak kita kesandung kasus hukum atau ada permasalahan lain. Karena kita nggak bisa bilang anak saya itu di rumah bagus, sekolahnya pinter, nggak bisa. Karena pergaulan itu akan menentukan si karakter anak, dan kita tidak bisa mengawasi 24 jam karena kita sibuk kerja. Apalagi pengaruh game ya kan, udah susah lah. Oleh karena itu jalan satu-satunya ya itulah. Jadi banyak orang tua itu hancur karirnya, nama baiknya jelek ya, jadi pengaruhnya berkurang atau bahkan dipermalukan tuh hanya gara-gara anak kita. Jadi bahkan
anak kita pun bisa mengangkat kita masuk ke surga, bahkan bisa menjadi musuh sama diri kita. Itu bisa menjadi fitnah walaupun si anak itu adalah titipan. Cuman kadang orang tua itu selalu, oh anak saya tuh ini, selalu membela anak walaupun itu anak salah, ya kan. Itu yang menurut saya kurang tepat. Jadi alangkah baiknya kalau ada teguran dari orang lain atau apa ya, ya terima kasih Pak telah mengingatkan anak saya, ya kan. Mudah-mudahan anak saya mau berubah. Gitu bukan dibelain atau itu malah diajak-ajakin, diprovokator. Itu menurut saya kurang tepat. Karena apa? Itu tidak secara langsung mendoktrin anak sifat melawan ke orang tua sendiri. Itu menurut saya. Jadi mudah-mudahan itu. Jadi sekali lagi banyak tokoh-tokoh, orang berpengaruh, orang punya jabatan, orang kaya itu jatuh gara-gara anak. Makanya oleh sebab itu alangkah baiknya anak kita itu masukin pondok pesantren. Di mana aja boleh. Pondok pesantren itu berniat baik, mendidik moral, agama, akhlak dan budi luhur. Itu yang saya tuh mudah-mudahan. Bahkan ada satu lagi saya pernah baca itu, Pak Habibie itu udah cerdas nomor 5 di dunia. Itu masih kalah sama ada ya orang yang hafal Al-Quran bareng Pak Habibie. Itu masih kalah karena beliau tuh hafal Al-Quran, gitu kan. Setelah saya pelajari kenapa orang hafal Al-Quran itu lebih cerdas daripada orang biasa. Ternyata orang-orang hafal Al-Quran itu kecerdasannya luar biasa, meningkat 3 kali lipat kecerdasannya. Karena di dalam tata bahasa itu, bahasa Eropa hanya 3.000 kosakata, sementara bahasa Arab itu 5.000 kosakata. Itu saya dapat referensi dari Ustadz Adi Hidayat yang dengerin ceramahnya. Oleh sebab itu jangan khawatir lah. Itu masalah anak tuh nggak kalau hafalan tuh fardu kifayah, satu orang hafal udah cukup. Bukan masalah itu. Satu, untuk melatih kecerdasan anak. Kedua, kalau fikih itu kan nanti bisa berjalan ya, tetap di sekolahan juga ada, cuma nggak difokusin. Kalau tahfiz ya tahfiz biasanya, cuman ada selingan, ada penambahan mata pelajaran tapi nggak fokus. Jadi intinya anak kita masukin pesantren apapun di situ kurikulumnya, yang jelas Pak Kiai itu mengajarkan kebaikan ke anak kita. Saya ucapkan terima kasih Bapak Kiai, Bapak Guru yang telah membimbing diri saya dan terutama anak saya yang lagi mondok ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pondok Pesantren Ihsan Pratama ya. Saya ucapkan pada guru-gurunya, saya terima kasih. Mudah-mudahan saya nitip anak saya, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh, berbakti dan bermanfaat buat nusa dan bangsa. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya ya, My Bejo. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Anda guys.